Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran PPKN. Nah, kali ini merupakan bab 1 kelas 7 SMP tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini merupakan pertemuan ketiga. Nah, berikut adalah peta konsep materi yang sudah kita pelajari. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan juga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang semangat pendiri bangsa atau pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pertemuan 3 ini merupakan subbab semangat pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, siswa dapat menunjukkan semangat komitmen pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara. Yang kedua, siswa dapat menyusun hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, siswa dapat menyajikan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita langsung masuk ke materi. Silakan perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar siswa yang sedang melakukan kerusuhan atau tawuran. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan kalian tentang gambar di atas? Kemudian, sesuaikah dengan semangat para pendiri bangsa? Oke, membahas gambar ini merupakan inti dari materi kita, yaitu tentang semangat para pendiri bangsa. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Apakah sesuai dengan semangat pendiri bangsa? Bagaimana perilaku siswa sekolah yang masih mengenakan seragam kemudian melakukan aksi kerusuhan atau juga tawuran? Nah, silahkan tuliskan komentar kalian atau tanggapan kalian di selembar kertas. Oke, kita masuk ke dalam bab materi, yaitu semangat pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila. Lalu, apa itu sebenarnya nilai semangat pendiri bangsa? Jadi seperti ini, semangat para pendiri bangsa merupakan nilai-nilai, sikap, dan juga perilaku para pendiri bangsa yang patut kita contoh dan terapkan di dalam kehidupan. Jadi, segala sesuatu baik itu berupa nilai, nilai itu tidak terwujud, tetapi apa yang diri kita rasakan, sikap, perilaku. Nah, nilai ini akan diwujudkan dalam bentuk perilaku. Perilaku ini yang terlihat atau yang terwujud tindakannya. Para pendiri bangsa yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan nilai semangat pendiri bangsa. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah semangat nasionalisme dan patriotisme. Dan yang kedua, komitmen para pendiri bangsa. Dan yang ketiga adalah mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Oke, pertama, tentang semangat nasionalisme dan patriotisme dari para pendiri bangsa yang wajib atau patut kita contoh dan terapkan dalam kehidupan. Yang pertama adalah patria patrimus, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa. Kita tahu bahwa banyak peristiwa yang menunjukkan semangat patria patrimus dari pendiri bangsa. Salah satunya adalah menghilangkan 7 kata sila pertama dalam Piagam Jakarta yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini mereka rela ganti untuk menjaga kepentingan bangsa agar persatuan bangsa ini tetap terjaga. Nah, ini adalah semangat patria patrimus yang wajib kita contoh. Yang kedua adalah solidaritas dan kesetiakawanan. Nah, sebagai generasi muda, kita harus punya sikap solidaritas dan setia kawan. Jangan sampai kita meninggalkan teman, meninggalkan kelompok, atau meninggalkan bangsa hanya demi kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah toleransi dan tenggang rasa. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki banyak sekali suku, agama, dan juga kepercayaan. Maka dari itu penting rasanya kita mempunyai sikap toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar terjalinnya sikap persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah bertanggung jawab. Ketika diberikan amanah,
sudah sepatutnya kita menjalankan tanggung jawab tersebut. Yang kelima, kesatria dan kebesaran jiwa. Nah, sikap kesatria dan kebesaran jiwa ini kita dapat terapkan ketika dalam forum musyawarah. Ketika pendapat atau usul kita tidak diterima, kita harus bersikap kesatria, menerima serta menjalankan keputusan yang sudah menjadi hasil dari perundingan bersama. Walaupun itu bukan merupakan dari kita, tetapi kita harus tetap menjalankannya. Dan yang keenam adalah semangat persatuan. Sesuai dengan moto Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita merupakan berbeda tetapi tetap satu. Nah, itu merupakan semangat persatuan yang harus kita terapkan di dalam kehidupan. Nah, itu beberapa poin-poin atau nilai-nilai yang patut kita contoh mengenai semangat nasionalisme dan patriotisme. Nah, yang selanjutnya adalah komitmen dari para pendiri bangsa. Apa saja komitmen yang wajib kita contoh? Yang pertama adalah musyawarah untuk mufakat. Pancasila dirumuskan melalui proses musyawarah untuk mufakat. Prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab. Nah, ini merupakan bentuk yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan saat ini. Misalnya, ketika kita menggunakan media sosial, kita harus menggunakan itu dengan bijak. Ketika kita komen, membuat status, atau apapun di media sosial, kita harus mengemukakannya secara bertanggung jawab. Jangan sampai kita melakukan komen atau status yang isinya memecah belah atau isinya hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini tidak sesuai dengan komitmen pendiri bangsa. Dan yang kedua adalah membuka diri terhadap pendapat pihak lain. Artinya, ketika kita sudah memiliki pendapat, tetapi ada pendapat lain yang berlawanan dengan kita, itu kita harus membuka diri dengan pendapat tersebut. Karena siapa tahu pendapat orang lain itu justru lebih baik dan lebih dapat diterima oleh kepentingan bersama. Nah, yang kedua adalah di sini menjunjung sikap persatuan dan kesatuan. Nah, ini adalah komitmen pendiri bangsa yang patut kita contoh dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah tentang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita sudah paham bahkan hafal sila 1 sampai sila kelima. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkan. Mengamalkan itu berarti kita mempraktikkan atau menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai lingkungan apa saja. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih dewasa di keluarga. Jangan sampai kita membentak orang tua, membentak kakak, atau orang yang lebih dewasa. Yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak. Kita harus sudah bersikap dewasa, tidak memaksakan keinginan. Harus sudah mengetahui mana kebutuhan dan mana keinginan, dan lain-lain. Kemudian di sekolah ini bisa diterapkan dengan mematuhi aturan sekolah, belajar dengan giat, serta mengerjakan tugas. Di masyarakat, kita bisa menghormati masyarakat lain, dan juga ikut dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Bisa itu berupa ronda, musyawarah, atau kerja bakti. Nah, itu beberapa contoh bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan. Nah, untuk memperdalam materi, silahkan kalian pahami materi yang sudah dijelaskan tadi dan coba buat di dalam selembar kertas. Dalam sebuah musyawarah, pendapat kita tidak diterima, padahal itu merupakan solusi terbaik di dalam masalah. Bagaimana sikap kita dalam situasi tersebut? Silakan kemukakan pendapat kalian dan juga berikan alasan mengapa sikap kalian ditunjukkan di dalam musyawarah tersebut itu yang kalian pilih.